Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Katanya kau jago matematika ya? Ajarin aku dong soal ini, tapi jangan pakai rumus kalian ya. Wah, hati-hati lah, kau nanti ikut jadiin juga. Aku udah biasa Pak Tari, ya kadang capek juga. Pagi semuanya. Pagi, Pak. Waduh, pagi ini kok rame banget ya? Iya Pak, kami lagi senang mood biar semangat. Kalau semangatnya sambil bikin orang lain gak nyaman, itu bukan semangat, itu kelewatan. Oke, buka halaman 32, kita mulai pelajaran hari ini. Kasihan banget, makan sendiri, nggak punya teman, Ya salah sendiri sih, sok pintar, sok pendiam. Orang kayak gitu cocok dijauhin. Ngomongin siapa tuh? Tuh si Alia, kalian tahu nggak? Semalam katanya dia nangis di toilet sendirian, pengen banget deh. Serius? Iya. Wah, jangan-jangan gara-gara kita berdoain ya. Wah, parah banget sih. Kalian itu keterlaluan, ya yang lucu tau ngeliatin orang terus. Santai Tar, kita cuma bercanda. Lihat canda bikin orang itu pun canda Raka. Aku udah sini ya. Iya, nggak apa-apa. Sumpah, kamu itu warga yang kuat. Tetapi kalau kamu diam terus, mereka tuh nggak akan berhenti loh melakukan hal buruk padamu. Aku nggak mau ribut Fahri. Mungkin mereka bakal capek sendirinya nanti. Kadang diam itu justru bikin mereka merasa paling benar. Bagus banget, cocok jadiin tisu. Hei, sini balikin. Itu catatan ujian aku. Santai kali, kami cuma bercanda kok. Wah, salju musim ujian. Siap ya pacar. Kalian udah gila ya? Kalian tahu nggak itu catatan hasil kerja kalian? Udah Tar, jangan lebay. Kita cuma main-main. Ini ada apa? Saya nggak mau tahu siapa mulai duluan. Intinya saya tahu pasti. Yang tertawa di atas kesedihan orang lain itu bukan anak berani, itu anak pengecut. Saya nggak mau tahu. Sekarang beriskan ini. Yang terlibat masalah ini tolong masuk ke ruang mereka. Termasuk kamu juga. Alias saya mau bicara baik-baik. Woi, Cak! Kalian sadar gak sih suasana kelas hari ini aneh banget. Biasanya rame, sekarang kayak hampa. Karena Alia nggak masuk. Aku chat dia semalam, tapi nggak dibalas. Mungkin aja dia sakit. Atau mungkin karena kalian. Weh, tadi aku kan orang mereka kata Pak Dimas Alia izin. Katanya sih dia nggak mau sekolah dulu. Mungkin kita keterlaluan ya. Aku nggak tahu sih, tapi semalam aku juga sedih sih. Mungkin ini waktunya kita mikir, apa arti tawa kita kemari?
Bapak mau baca surat dari Alia. Untuk teman-teman di kelas 11 IPA 2, aku nggak marah, aku juga nggak benci. Aku cuma capek jadi bahan tawa, capek pura-pura kuat, capek pura-pura peduli. Aku cuma pengen kalian tahu, setiap kata kalian yang pikir dulu sebenarnya meninggalkan bekas, bukan di tubuh tapi di hati. Aku minta maaf kalau selama ini aku nggak bisa jadi teman menyenangkan, tapi aku juga ingin dimaafkan karena nggak pernah berani bilang kalau aku sakit. Salam dari Alia. Dia minta maaf, padahal yang salah kita. Dia selalu gitu, selalu mikirin perasaan orang lain, bahkan ketika dia tersakiti. Kata orang-orang, diam itu bukan tanda yang kuat, tapi tanda yang sudah terlalu lelah untuk sakiti. Saya harap surat ini bukan hanya kalian dengarkan, tapi kalian rasakan. Mulai sekarang, pikir dulu sebelum bicara. Udah 3 hari Alia nggak masuk. Alia kelas aneh. Setiap kali aku lihat bangku itu, rasanya kayak dia masih duduk di situ. Ih, jangan ngomong gitu, Tar. Serem loh. Kalian ketakutan karena kata-kata aku, tapi waktu kalian nyakitin dia kemarin, kalian tertawa. Udah Tar, jangan main drama. Aku nggak ngokohin apa-apa segitunya loh. Kamu nggak sadar, Rak? Kata-katamu yang cuma bercanda itu udah bikin orang nggak berani keluar kamar. Dia aja yang lebay. Dunia nggak bakal berhenti, cuma karena dia sedih aja. Kok lampunya gede gini sih? Apaan dah? Kayak ada yang duduk di kursi Alia. Mungkin itu cuma satu bersama kalian aja. Tidak pernah tahu. Udah lah, kita pulang aja. Suasananya udah gak enak. Ayo. Kalian kelihatannya nggak tenang sejak kemarin. Udah saatnya akan berhenti ngomong diri karena alasan cuma bercanda. Aku tahu Kak, pas dia nangis, aku ketawain. Kira itu hal sepele, tapi sampai sekarang aku kepikiran. Aku juga tak. Aku takut bukan karena suara-suara itu. Aku takut karena aku sadar. Aku udah bikin orang lain ngerasa sendirian, padahal yang harusnya tempat itu nyaman. Butuh keberanian buat ngaku kesalahan, tapi yang lebih berani lagi adalah memperbaikinya. Aku tahu, aku juga salah. Aku juga tahu Alia sering diejek, tapi aku nggak pernah bantu dia. Aku takut ikut dibully, jadi aku diam. Ternyata diam itu salah ya. Aku juga ngetawain dia biar dikira seru aja sama kalian, tapi ternyata aku malah buat orang terluka. Kalau kalian benar nyesal, tunjukin dengan kata-kata, bukan cuma tindakan. Temui Alia, minta maaf, biar dia tahu gak semua teman tega ngelukain. Iya Tar, aku minta maaf sama dia. Tapi aku nggak tahu maafku bakal diterimanya atau enggak. Tapi aku sekarang mau ngomong sama dia. Kira-kira Alia di mana ya? Dia di UKS. Gimana kalau udah sekarang jumpain dia di UKS? Alia, kami bisa masuk nggak? Silahkan, ada apa? Aku mau minta maaf Al atas semua kelakuan aku, atas semua kata-kataku yang udah nyakitin. Aku nggak pikir waktu itu, kukira itu cuma candaan. Ternyata candaan itu bisa membawa luka yang nggak sembuh. Aku juga minta maaf. Aku nyesel banget dengan kau lemah, padahal kau yang paling kuat daripada kami semua. Aku salah. Aku cuma diam aja. Seharusnya aku belain kamu.
Aku janji aku nggak bakal bikin orang lain sendirian lagi. Aku janji kak. Kalian tahu nggak? Aku pernah mikir bahwa nggak ada yang peduli sama aku. Tapi akhirnya kesadaran kalian datang juga. Tapi aku maafin kok. Tapi aku nggak bakalan lupa. Karena aku nggak mau hidup dengan benci. Makasih ya Al. Makasih ya Al, kawan yang paling kuat yang pernah aku kenal. Lihat kan, nggak ada yang selalu dari kata maafnya salah, cuma ego dan kebencian. Dah. Siapa sangka dari kemarin kita berantem sekarang bisa duduk bareng. Dulu tawa kita nyakitin ya, sekarang ya. Iya tuh, kita bisa ketawa lega tanpa ada rasa takut. Aku juga berubah. Dulu aku ikut-ikutan ketahuin orang. Aku sih paling banyak salah. Makasih ya udah ngasih waktu untuk berubah. Dulu aku takut sekolah, tapi sekarang aku merasa nyaman. Karena sekarang tawa kalian berarti seperti Mulai sekarang tawa kita dimenangkan, bukan menjatuhkan. For the winning, just stay strong as we felt since the beginning. Don't give up.